Pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang resmi menggelar pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHC-HT tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di salah satu hotel ternama di Kabupaten Malang pada Senin 19 Mei 2025. Acara ini akan berlangsung selama 5 hari ke depan dari tanggal 19 hingga 23 Mei 2025 dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan produktivitas dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau atau IHT di Kabupaten Malang serta untuk menyerap banyak tenaga kerja atau pegawai baru terutama di produksi giling rokok. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Senang sekali saya Yulida Kristia bisa hadir kembali menyapa Anda dalam program Mementa. Pemirsa, kali ini saya berada di salah satu hotel ternama di kawasan Kabupaten Malang, di mana dalam rangka pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau, pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang akan menggelar pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan selama 5 hari dari tanggal 19 hingga 23 Mei 2025. Seperti apa prosesi di kesempatan kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda. Kabupaten Malang untuk industri hasil tembakau IHT terus berkembang. Pada tahun 2024 berjumlah 102 industri dan per Maret 2025 menjadi 112 mengalami peningkatan 10 industri. Hal ini tentu akan membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau atau IHT. Maka dari itu pemerintah Kabupaten Malang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang membuat kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT dengan diikuti 50 peserta yang berasal dari tenaga magang atau training di produksi sigaret kretek tangan SKT dari pabrik rokok Santoso Jaya. Kegiatan pelatihan juga turut dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Kepala Bidang Industri Agro, tim pengajar dari Gabungan Pengusaha Rokok Malang atau Gaperoma, serta karyawan PR Santoso Jaya. Disperindak Kabupaten Malang bekerja sama dengan pabrik Santoso Jaya dalam hal ini sebagai istilahnya kanan lah. Kita melakukan pembinaan dan kemarin teman-teman dari Santoso Jaya, Pak, produksi kita meningkat. Setelah Lebaran kita membutuhkan karyawan, istilahnya gitu kan. Oh siap, ayo bersambut. Kita punya program pelatihan SKT. Nanti harapan kami Bapak Ibu atau Mas atau Mbak yang pelatihan di sini sungguh-sungguh. Saya nggak tahu backgroundnya ini sudah pernah atau belum. Cuma harapan kami sungguh-sungguh dalam ikuti pelatihan karena nanti kan juga akan menjadi dasar jenengan bekerja di Santoso. Sudah tahu pabriknya Santoso? Sudah. Oh ya, alhamdulillah. Jadi Santoso Jaya di tahun 2024 memang melakukan perluasan penambahan izin produksi. Jadi yang dulu hanya di kretek, sekarang berproses penambah di mesin juga. Namun yang paling membutuhkan banyak serapan tenaga kerja adalah di kretek. Jadi nanti selama 5 hari harapan kami dalam berlatih, istilahnya anggap aja ini kita sudah bekerja meskipun dalam kapasitas training, jadi supaya hasilnya menjadi bagus. Nanti jika saat bekerja produktivitas jenengan menjadi banyak. Jadi kalau SKT, sudah tahu nggak kalau SKT itu proses pendapatannya itu bagaimana? Oke, siap. Nah, jadi kalau makin kita banyak hasil jumlah ini batangnya, nanti juga
yang didapat jenengan juga semakin banyak gitu. Jadi sungguh-sungguh dalam melakukan inilah pelatihan yang disampaikan Pak Sindu, yang tidak bisa menjadi istilahnya nanti di saat selesai pelatihan ya yang ada di sini ya mesin alatnya itu sama nampan sama nanti apa itu ember. Selain itu menjadi hak jenengan. Pelatihan pun diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kabupaten Malang. Demi kelancaran dan kesuksesan acara pelatihan giling rokok SKT, acara pun dilanjutkan dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Sayudi. Dengan penuh hikmat, para undangan yang hadir seraya berdoa bersama demi kelancaran kegiatan. Ya Allah, Ya Rahman, dengan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kita semua pagi hari ini mohon rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana bihidayatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang merubah hati kami, tunjukkanlah kami menuju rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, dan hanya kepadamu pula kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ratna Indriani, Kepala Bidang Industri Agro, selaku Ketua Panitia Acara Pelatihan Giling Rokok. Dalam laporannya, ia menyampaikan bahwa di Kabupaten Malang untuk industri hasil tembakau IHT terus berkembang, maka akan banyak menyerap tenaga kerja atau pegawai baru, terutama pegawai di produksi giling rokok. Maka dari itu, kegiatan pelatihan yang dibiayai dari DBHCHT tahun anggaran 2025 ini mampu memberikan peningkatan keterampilan atau produksi dari SDM di industri hasil tembakau di Kabupaten Malang. Bapak Ibu yang saya hormati, Kabupaten Malang untuk industri hasil tembakau IHT terus berkembang. Pada tahun 2024 berjumlah 102 industri dan per Maret 2025 menjadi 112, mengalami peningkatan 10 industri. Hal ini tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja di sektor industri hasil tembakau. Untuk itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang melaksanakan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan. Dan dalam kesempatan ini, perkenankanlah kami melaporkan kegiatan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT yang diselenggarakan pada hari ini sebagai berikut. Yang pertama, untuk dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Yang kedua, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK/2024 Tahun 2024 tentang penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Kemudian Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.5/2000 Keuda tahun 2023 tentang pemetaan dan pemutahiran klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kemudian Surat Direktur Jenderal Industri Agro tentang rincian program kegiatan pembinaan industri. Dan yang terakhir adalah dokumentasi pelaksanaan perubahan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang tahun 2025. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini yang pertama, pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang, maka akan menyerap banyak tenaga kerja atau pegawai baru, terutama pegawai di produksi giling rokok.
Tujuannya adalah untuk memberikan peningkatan keterampilan atau produksi dari sumber daya manusia di industri hasil tembakau di Kabupaten Malang. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menyiapkan tenaga ahli lintik rokok dengan melakukan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan atau SKT pada masyarakat di Kabupaten Malang. Pelatihan yang akan digelar selama 5 hari ini diikuti sebanyak 50 orang dari tenaga magang atau training. Sekretaris Disperindak Kabupaten Malang Astri Lutfiatun Nisa dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini adalah salah satu program kerja untuk mengurangi angka pengangguran di samping untuk membekali masyarakat sebagai tenaga ahli. Astri juga menjelaskan bahwa anggaran DPHCHT yang diterima oleh Disperindak Kabupaten Malang sebesar 4 miliar. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pelatihan linting dan manajerial pada masyarakat. Setiap pelatihan menurutnya akan dilaksanakan sebanyak 10 kali angkatan, sedangkan setiap angkatan pesertanya sebanyak 50 orang, baik untuk yang linting maupun manajerial. Pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kondisi yang sangat baik, dan pastinya panjenengan semua hadir dengan semangat yang luar biasa. Oke. Selamat pagi. Pagi, Malang Makmur. Yes. Oke, nanti walaupun siang minta tolong ya narasumber selalu menyemangati kami semua dengan semangat pagi atau selamat pagi walaupun sudah siang ataupun malam, tetap pagi. Karena kan di pagi hari semangat kita pasti luar biasa ya. Bangun tidur jebret langsung. Tak lupa kita panjatkan salawat dan salam juga kepada junjungan kita bersama. Kita panjatkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu ada dalam barisan beliau. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi hari ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan pelatihan giling rokok sigaret kretek tangan yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 23 Mei 2025. Sebelumnya salam kami sampaikan dari Kepala Dinas kami, Bapak Nur Fuad Fauzi. Beliau sebenarnya berkenan untuk hadir membuka kegiatan hari ini, tetapi karena ada kegiatan dengan Bapak Bupati, sehingga kegiatan ini diwakilkan pada kami untuk membukanya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua Pelaksana tadi, bahwa kegiatan ini merupakan kondisi yang saat ini harus kami lakukan, karena selama perkembangan tahun perusahaan industri rokok di Kabupaten Malang ini semakin berkembang. Dari awal masih puluhan, sekarang sampai dengan tahun 2025 ini sudah di angka 112 perusahaan. Nah, kami bersama dengan Gabe Roma menangkap bahwa Kabupaten Malang kepingin dengan slogannya tadi, Malang Makmur, kepingin sekali memakmurkan masyarakatnya dengan membuka peluang usaha, dengan membuka peluang pekerjaan pada panjenengan, pastinya dengan syarat dan ketentuan. Nah, pabrik rokok Santosa ini sangat butuh upskill dari panjenengan ini, sehingga menyampaikan kepada kami melalui kegiatan dari dana bagi hasil cukai. Kegiatan ini akhirnya terlaksana selama 5 hari. Setahun ini kami running maraton. Kalau saat ini kami menyambut permintaan dari pabrik rokok Santosa supaya ada upskill dari karyawan baru ya berarti ya. Dari karyawan barunya kami tangkap itu
Dan harapan kami selama 5 hari ini jangan santai, karena kami sudah menyiapkan segala fasilitasnya, baik itu alat, tempat. Panjenengan dengan semangat dan niat panjenengan meningkatkan skill panjenengan sehingga nanti bisa bekerja dengan baik, bisa bekerja dengan sesuai harapan dari pabrik rokok tersebut, dan pastinya hasilnya akan untuk panjenengan sendiri. Karena spek dari kegiatan ini selama 5 hari saya lihat rundown acaranya ini praktek semua. Praktek semua. Jangan sia-siakan kesempatan ini, karena kesempatan yang baik ini belum tentu akan terulang kembali. Sampai panjenengan semua nanti serius mengikuti kegiatan ini, serius selama 5 hari. Kalau belum lemes tangannya untuk menggunakan alat ini, silakan. Nanti gimana caranya sesuai dengan spek yang diberikan oleh pabrik rokok itu. Usai memberikan sambutan, Sekretaris Disperinda Kabupaten Malang, Astri Lutfiatunisa, sekaligus membuka kegiatan. Serta secara simbolis, Astri menyerahkan alat giling kepada mentor dari pabrik rokok untuk digunakan sebagai alat pelatihan giling rokok SKT. Kegiatan pelatihan linting rokok ini disambut antusias oleh para peserta magang dengan menggunakan celemek dan penutup rambut. Di depan meja masing-masing peserta sudah tersedia alat dan bahan giling rokok SKT, diantaranya tembakau, ambri, lem, dan gunting. Nantinya para peserta ini akan mendapatkan pelatihan linting rokok dari para narasumber yang diharapkan dapat meningkatkan keterampilan para pekerja industri hasil tembakau, khususnya dalam proses melinting sigaret kretek tangan atau SKT dengan keterampilan yang semakin baik. Anggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang diterima oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang sebesar 4 miliar rupiah. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pelatihan giling rokok dan manajerial pada masyarakat. Setiap pelatihan menurutnya akan dilaksanakan sebanyak 10 kali angkatan. Setiap angkatan akan diikuti 50 peserta. Untuk gelombang pertama saat ini, peserta pelatihan giling adalah pekerja magang yang ada di pabrik rokok Santoso Jaya yang ada di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Teman yang bekerja di industri rokok itu mungkin yang bisa saya gambarkan. Jadi saya harap ini sebagai dasar dari jenengan untuk bisa dulu dikuasai dulu. Jadi kerja konsentrasinya memang kalau orang linting itu konsentrasinya harus tinggi, dalam main perasaan, main feeling. Ya kayak dari baku kan main feeling, tangannya nanti apal bagus sekian gak apa semua. Makanya kalau kita dalam pelatihan ini nggak konsentrasi, nggak niat dan sebagainya, nanti dalam 5 hari saya yakin tidak akan bisa dapat apa-apa. Sayang sekali itu, karena pelatihan semacam ini tidak akan pernah bisa dilaksanakan walaupun oleh perusahaan sendiri tidak akan mungkin. Ini akan ada kolaborasi dengan pemerintahan daerah yang bisa melaksanakan ini. Kalau perusahaan mengadakan pelatihan linting sendiri, biayanya berapa teman? Apa teman-teman juga mau pelatihan tok, tuku bako dewe, transportasi sendiri kan juga nggak mungkin. Ngapain kita latihan malah tekor? Ya kayak orang sekolah kayak mana bayar di sini, kita bukan waktunya sekolah, kita waktunya kerja gitu. Jadi ini terima kasih teman-teman dari Indonesia juga dari perusahaan yang bisa memfasilitasi. Makanya saya tadi Bu Kami dan bilang kesempatan ini
yang pirang puluh tahun mana tidak akan bisa kita dapat gitu. Karena misalnya tidak ada datanya dari pemerintah nggak mau, perusahaannya nggak mau ya nggak jalan, atau perusahaan saja yang mau juga nggak bisa jalan. Jadi tekan satu orang aja sulit sekali itu. Saya menitipkan satu orang untuk linting aja salah satu perusahaan susah sekali ya. Karena mereka bukan unskill, tidak bisa apa-apa gitu dari nol itu susah. Untungnya perusahaan yang kenal baik, jadi HRD-nya kenal baik, dan kenal baik, jadi mungkin ditulungi lah istilah itu nolong loh istilah itu. Kalau jenengan punya skill itu beda dengan mereka yang unskill, beda sekali. Kalau punya skill itu sepertinya wis duwe kemampuan yang dengan kemana perusahaan pun itu lebih gampang daripada unskillnya. Terus punya skill mau kemana aja itu gampang selain kerjanya. Oh nanti kan sebagai dasar juga. Jadi perusahaan-perusahaan yang sekarang berkembang pun asalnya bukan dari orang yang sudah mampu dan sebagainya, dari dengan orang kampung baku, linting dan sebagainya, itu baru berkembang punya perusahaan kecil-kecilan SKT sendiri sekarang. Itulah nanti pengembangannya nanti ke situ. Linting gak iso, ngerti baku alergi, rokok jadi rokok kan tidak mungkin. Yang bisa saya kabarkan sekarang, jadi mungkin 5 hari ke depan itu tolong perhatikan betul-betul ini Pak R ini, kalau kita saya manggil tidak mungkin datang ya, ada dinas perindustrian ini susah ini. Saya mesti buat laporan ke perusahaannya segala macam proposal sekali macam. Maka memang untuk kesempatan ini monggo dimanfaatkan semaksimal mungkin. Dan mudah-mudahan dalam 5 hari jenengan sudah bisa menghasilkan rokok bagus setengah-setengah atas, kalau bisa ya bagus sempurna gitu ya, sampai atas sampai rokok atas gak bisa dapat. Jadi itu sempurna sesuai arahan saya rasa dan saya yakin jenengan akan bisa, apalagi usia jenengan tadi ya masih muda-muda, masih punya potensi yang sangat tinggi untuk regenerasi dari pegawainya perusahaan rokok yang sudah perusahaan rokok yang banyaknya sudah tua-tua, regenerasinya sangat sulit sekali, dan dengan jadi regenerasi dari mereka. Dan saya mungkin bisa sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf sebesarnya, tetap semangat, mudah-mudahan berhasil untuk masa depan jenengan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok SKT adalah salah satu jenis rokok kretek yang cukup banyak diminati perokok aktif di Indonesia. Rokok merupakan cacahan tembakau kering yang dibungkus kertas amri menjadi bentuk silinder dengan panjang 70 hingga 120 mm dan berdiameter 10 mm bervariasi tergantung ketentuan. Proses pembuatan rokok diklasifikasikan menjadi 2, yakni sigaret kretek tangan atau SKT dan sigaret kretek mesin atau SKM. Pelatihan SKT ini dilaksanakan selama 5 hari dari tanggal 19 sampai dengan 23. Tujuannya yaitu untuk memberikan skill tambahan, untuk mengupskillkan mereka supaya nanti sesuai dengan spek yang dibutuhkan oleh pabrik rokok Santoso. Harapan kami nantinya di samping untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Malang, kegiatan ini nantinya akan running dari tahun 2025 ini, menangkap dari kebutuhan dan perkembangan dari pabrik rokok yang ada di Kabupaten Malang. Sampai dengan ini sudah 112 pabrik rokok. Untuk tahun ini pelatihan linting, untuk pelatihan linting sama manajerial. Jadi memang pelatihan di tahun 2025 ini kita fokuskan untuk pelatihan linting ini karena kan semakin banyaknya perkembangan perusahaan rokok, pastinya perusahaan rokok itu berkebutuhan
berkebutuhan dengan menambah skillnya karyawan, kami tangkap untuk itu. Untuk 1 tahun, untuk beberapa sekitar 10 pelatihan. 10 kali pelatihan. Pelatihan yang pertama ini, pelatihan pertama. 50 peserta ya ini. 50 setiap 1 kali session itu 50 peserta. Kemungkinan pabrik rokok yang ini kita 10 kali pelatihan. Jadi sekitar nanti kita bisa menangkap kurang lebih 500 orang. Jadi memang mereka mengajukan, kemudian kita yang kita dahulukan adalah masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Mereka mengajukan, kemudian kita sampaikan bahwa memang harapannya kan memang masyarakat yang ada di sekitarnya supaya mereka bisa bekerja di perusahaan tersebut. Ya itu tadi setiap tahun kan perusahaan rokok itu di Kabupaten Malang semakin berkembang. Kemudian kita itu berkeinginan di samping untuk mengurangi pengangguran yang ada di Kabupaten Malang, pastinya ada peningkatan perekonomian keluarga. Nah, kegiatan ini bersambut antara kebutuhan perusahaan dan kemudian kita memaksimalkan anggaran yang ada di kami yang pastinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Kegiatan pelatihan linting rokok kretek ini juga menghadirkan pemateri dari Ketua Gabungan Perusahaan Rokok Malang atau GAPROMA, Joni, dan Emolia Kusdiningsi dari PR Santoso Jaya. Dalam materinya, Joni mengatakan program yang dilaksanakan ini sangat tepat. Tenaga linting adalah tenaga yang sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok, terutama untuk memproduksi sigaret kretek tangan atau SKT. Pemateri juga mengajarkan bagaimana cara membuat rokok SKT dengan baik, mulai dari pembungkusan produk, pengepakan, hingga pengiriman. Emolia Kusdiningsi atau akrab disapa Ninung, mentor dari pabrik rokok Santoso Jaya, langsung mengajak para peserta training untuk memulai langkah-langkah membuat rokok SKT, mulai dari menyiapkan bahan-bahan untuk isi rokok yang terdiri dari tembakau dan cengkeh. Kemudian tembakau yang sudah dipilih dan ditimbang sesuai dengan jumlah yang diinginkan menggunakan gilingan. Lalu campur bahan serta tambahkan saus kretek. Selanjutnya letakkan bahan yang telah tercampur di kertas rebungkus rokok tersebar rata di seluruh permukaan kertas. Linting perlahan lalu oleskan lem di salah satu bagian etiket yang digunakan untuk merekatkan etiket bungkus.
Emolia Kusdiningsih atau akrab disapa Ninung berharap kegiatan pelatihan giling rokok yang dibiayai dari DBHCHT mampu membawa tenaga magang ini untuk menjadi tenaga ahli linting rokok serta dapat mengurangi angka pengangguran yang semakin meningkat. Latihannya itu dimulai dari pembelajaran untuk menggiling, membuat rokok SKT. Jadi itu kita bekerja sama-sama di Sperinda. Jadi untuk merekrut anak-anak muda yang katakan pengen bekerja, memulai di pabrik rokok, kayak gitu kita ajarkan. Jadi kita dari sekitar, dari Kabupaten Malang. Ini calon pekerja. Calon pekerja, iya betul. Semuanya baru new. Pengalaman pertama. Pengalaman pertama, betul. Berapa orang? Kita sementara 50 orang. Yang paling pokok apa sih yang diajarkan untuk bisa menggiling? Untuk menggiling itu, menggiling rokok itu kan keterampilan. Jadi keterampilan caranya membuat rokok, bagaimana halus, kepadatannya kayak gitu, jadi terus rapinya seperti itu. Bisa kalau memang mereka rajin dan mereka biasanya keterampilan itu kan butuh ketelatenan, ya itu aja. Apa saja sih Bu nilainya nanti, kira-kira nilainya untuk mereka akan bisa menjadi tenaga kerja di pabrik rokok? Hasil karya mereka, jadi kalau mereka sudah bisa halus, ya halus sudah bisa. Halus itu rapi, terus keras, empuknya rokok kayak gitu. Kalau campuran itu udah dari perusahaan? Iya, betul, itu kan rahasia perusahaan. Harapannya Bu dari kegiatan pelatihan giling rokok ini seperti apa? Merekrut tenaga kerja, anak muda yang daripada pengangguran kan bisa kita karyakan seperti itu, juga menghasilkan uang. Oke, jadi itu latar belakangnya ya Bu. Iya. Kalau harapan Ibu sendiri seperti apa Bu dari anak-anak yang hari ini akan mengikuti pelatihan? Harapannya banyak yang bisa kita rekrut dan bisa mereka bekerja di perusahaan Santoso Jaya. Dasar pelaksanaan kegiatan pelatihan giling rokok SKT berdasar pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan DBHCHT. Dengan tujuan pertumbuhan industri hasil tembakau di Kabupaten Malang terus berkembang sehingga menyerap banyak tenaga kerja baru untuk dilatih menjadi ahli tenaga giling rokok. Joni, Ketua Gaperoma, menyatakan jika tenaga linting adalah tenaga yang sangat dibutuhkan oleh pabrik rokok, terutama memproduksi
memproduksi sigaret kretek tangan. Ia menyambut antusias pelatihan yang dibiayai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Joni mengatakan pelatihan linting ini cukup bagus dan tepat sasaran bagi pengusaha rokok. Pabrik rokok menurut Joni kesulitan mencari tenaga linting, terutama yang sudah berpengalaman. Diharapkan para tenaga kerja ini memiliki kemampuan linting dan bisa langsung bekerja tanpa harus memberikan pelatihan, karena jika perusahaan memberikan pelatihan membutuhkan waktu lama dan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.
belakangnya kita mengadakan pelatihan SKT untuk pelinting ya, ahli pelinting itu karena sekarang ini kan jenis SKT itu kan di pasaran agak meningkat dikarenakan kan jenis SKM yang kelas 2 yang paling murah itu harganya kan tinggi karena nilai cukainya tinggi sehingga daya beli masyarakatnya kayaknya sudah nggak mampu ke SKM golongan 2. Dia akan lari ke bawah ke rokok-rokok ilegal yang notabene agak murah harganya. Nah ini SKT ini juga salah satunya yang murah, yang legal, rokok legal yang murah yang agak bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga dengan meningkatnya permintaan dari SKT ini, perusahaan-perusahaan itu mengalami peningkatan produksi. Dengan peningkatan produksi, kalau SKT kan repot, kalau mesin kan tinggal ditambahin mesin bisa. Kalau SKT ini kan harus memerlukan tenaga ahli linting itu tadi. Nah tenaga ahli linting ini perlu banyak sekali karena perbandingan untuk SKM kan jauh. Kalau SKM 1 mungkin lintingnya 1000 orang ya. Nah, jadi kalau penurunan dari SKM ini kan larinya kan ke rokok SKT yang lebih murah. Nah, sehingga SKT ini overrun ya. Jadi permintaan banyak tapi kapasitas produksinya tidak mencukupi sehingga mengadakan merekrut lah. Jadi hampir semua perusahaan sekarang di Malang ini yang SKT itu hampir memerlukan atau mau merekrut tenaga linting. Terus di satu sisi tenaga linting ini kan tidak segampang, pelatihannya kan tidak segampang yang dibayangkan ya. Mereka perlu waktu dan perlu keahlian, dan perusahaan waktu itu kalau melaksanakan sendiri juga high cost lah, biaya tinggi. Makanya kebetulan ada dinas yang menggunakan dana bagi hasil untuk melatih mereka sehingga mereka punya keterampilan langsung masuk di perusahaan, karena gaji mereka itu adalah berdasarkan satuan produksi ya, berdasarkan batang. Kalau mereka belajar ini mungkin batangannya kan nggak sebanyak yang sudah profesional. Nah, di sini dilatih untuk mulai nol sampai profesional sehingga masuk di perusahaan itu mereka bisa menghasilkan satuan batangan yang agak besar sehingga gajinya mereka juga bisa dinikmatilah istilahnya. Bagus sekali kayaknya program ini kan, saya rasa lebih bermanfaat ya untuk industri daripada yang lain-lainnya. Saya rasa gitu kan, lebih mengenal lah. Karena di satu sisi perusahaan itu kan butuh peningkatan kapasitas untuk orang linting, dan di satu sisi DBHC itu sangat membantu sekali perusahaan untuk merekrut mereka, melatih mereka. Itu biaya perusahaan sangat tinggi kalau melatih mereka itu. Karena ada kan pertama penghasilan reject ah, itu dari biaya bahan baku, biaya kan mereka kalau pelatihan nggak mungkin nggak dikasih uang transport dan sebagainya. Lah itu kalau perusahaan yang ngajakan kan berat sekali gitu. Mungkin kalau dengan dana DBHCT yang dari pusat itu mungkin sangat bermanfaat sekali untuk peningkatan kapasitas mereka gitu. Mudah-mudahan teman-teman yang dilatih terutama yang mengalami pelatihan itu dimanfaatkan dengan sungguh-sungguh, karena kesempatan semacam ini susah sekali dapatnya gitu loh. Apalagi kan pelatihan ini kan tidak ada sekolahnya, nggak ada pelatihannya, BLK sendiri masih kesulitan untuk melaksanakan ini. Sehingga ini betul-betul suatu kesempatan lah untuk mereka, sehingga harus dimanfaatkan betul-betul. Syukur-syukur kalau selama 5 hari pelatihan itu mereka sudah terampil gitu ya. Minim tidak 100% lah kapasitasnya ya, 50% atau 20% sudah bagus itu. Nanti kan mereka berkembang. Itu yang harapan saya itu ya untuk pelatihan ini. Dibuat enjoy aja kak, soalnya kalau grogi nanti tambah nggak bisa dapet rokok. Iya. Susah nggak membuat rokok? Nggak sih kalau menurut aku. Apa yang menurut sampai buat nggak susah? Enggak sih, yang penting tuh kita punya niat kita aja. Ya tinggal gini aja, kita paskan aja di bagian sini. Terus cara kita, nah pegang ini diginiin langsung ya,
Ya seneng sih kalau ada diadakan pelatihan seperti ini dari pemerintah, kan membantu juga, membantu yang pengangguran di rumah jadi bisa bekerja. Ya pemirsa JTV Malang, demikianlah pelatihan giling rokok SKT atau sigaret kretek tangan yang didanai dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau yang dilaksanakan oleh Disperinda Kabupaten Malang di salah satu hotel ternama di kawasan Kabupaten Malang dengan diikuti sekitar 50 peserta tenaga magang atau training. Diharapkan dengan adanya pelatihan tersebut dapat memberikan peningkatan keterampilan dari SDM untuk industri hasil tembakau di wilayah Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum.